Dominic Mysterio tunggangi Liv Morgan. Anggota YTC kembali menampakkan diri mereka. Dan Drew McIntyre akan memenangkan Money in the Bank. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 2 Juli 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya aku upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka dengan Yeet. Jey Uso memasuki arena. Cody Graves juga gantikan Pat McAfee di komentator. Jey bilang dia akan memenangkan pertandingan Money in the Bank. Chad Gable masuk ke arena, bilang kalau dia itu penuh dengan keajaiban karena selamat dari serangan The Wyatts dan move on dari Alpha Academy. Chad Gable juga bilang kalau Wyatts akan segera menyerang Jey karena Jey meninggalkan keluarganya di SmackDown dan mencuri kunang-kunang dari Wyatt juga. Tapi Jey bilang kalau dia itu berusaha keluar dari keluarga yang manipulatif dan Wyatt juga bisa ambil kembali kunang-kunang mereka. Chad Gable tiba-tiba menyerang Jey, tapi Jey berhasil hajar balik Chad sampai Chad keluar dari ring. Lalu lampu di arena mati. Musik Wyatt menyala. Terlihat anggota-anggota The Wyatt Six di sekitar arena. Chad Gable pun langsung kabur lewat area penonton. Sosok wanita itu kembali dan kasih kotakan lagi ke Michael Cole. Kotakannya sama kayak minggu kemarin, kaset jadul. Dan Jey Uso ini nggak tahu di mana, mungkin langsung lari kabur pas lampu arena mati. Dan lagi-lagi, intrik misterius seputar The Wyatt Six terus berlanjut. Kita lihat di segmen berikutnya bakal ada kemajuan seperti apa. Lanjut ke pertandingan pertama di Raw hari ini, Xavier Woods melawan Karrion Kross. Pertandingan berjalan dengan lancar dengan Karrion mendominasi Xavier sampai tiba-tiba Xavier nge-roll up Karrion dan memenangkan pertandingan. Tapi saat selesai, The Authors of Pain menyerang Xavier Woods dan Karrion Kross juga mengunci ketat Kofi Kingston. Pertandingan ini diakhiri dengan The Final Testament berdiri tegak di atas The New Day yang terkapar kesakitan. Pertandingan pendek yang oke aja sebenarnya. Semoga cerita ini tuh semakin menarik buat kedepannya. Aku berharap soalnya Karrion Kross itu terlihat bagus sebenarnya, cuman dari dia comeback itu ceritanya kayak jadi semoga aja cerita ini tuh kedepannya bagus. Segmen belakang panggung, Damian Priest bilang kalau Rhea Ripley selama ini ternyata marah. Pas masuk ke ruangan, Liv Morgan lagi asik sama anggota Judgment Day lainnya. Terus Liv langsung keluar karena ada Damian. Damian bilang ke Finn Balor kalau nggak usah bawain Liv ke ruangan lagi. Terus Finn juga bilang kalau Damian itu sudah berubah sejak jadi juara dunia. Segmen penghormatan kepada mendiang Sika Anoa'i, salah satu dari anggota tag team The Wild Samoans dan ayah dari Roman Reigns. Lanjut ke pertandingan kejuaraan dunia wanita WWE antara Zelina Vega melawan sang juara Liv Morgan. Pertandingan berjalan dengan lancar, Liv dan Zelina saling hajar. Terus Dominic tiba-tiba masuk ke arena. Rey Mysterio pun masuk ke arena juga untuk menjaga anaknya agar tidak mengganggu pertandingan. Rey Mysterio mendorong anaknya karena Dominic itu bacot terus. Tapi Liv ngetendang Rey Mysterio sampai jatuh. Dan Zelina manfaatkan itu dengan menghantam 619, lalu banting Liv tapi Liv masih bertahan. Dominic malah kasih kursi ke Zelina. Tapi Zelina langsung pukul Dom pakai kursi. Ngebuat Liv sadar dan banting Zelina pakai Oblivion. Alhasil, Liv Morgan pertahankan gelar juara dunianya. Selesai pertandingan, Liv Morgan bilang kalau kemenangan Liv itu didedikasikan untuk Daddy Dominic. Ini tuh contoh lain di mana Dominic Mysterio ngebantu Liv Morgan memenangkan pertandingan. Zelina Vega juga berjuang dan tampil baik dalam pertandingan. Tetapi ini semua tentang Liv Morgan yang memanfaatkan situasi untuk memenangkan pertandingan. Good stuff. Lanjut ke segmen promo Seth freaking Rollins. Seth Rollins ingin segera menangkan gelar juara dunia dan buat Damian Priest keluar dari The Judgment Day agar bisa lihat apakah Damian bisa bertahan sebagai kompetitor tunggal. Finn Balor datang dan bilang kalau kelihatannya semua itu berubah di WWE sekarang. Terus Seth bilang kalau Finn sebenarnya nggak masalah sama Damian berubah, tapi Finn itu iri karena Damian berhasil menjadi juara dunia, sedangkan Finn itu dari dulu nggak bisa. Terus Damian masuk, bilang ke Finn kalau nggak usah ikut campur urusannya. Rollins bilang nggak usah nunggu lama-lama, tanding sekarang aja kalau berani. Terus Finn tiba-tiba mau hajar Rollins, tapi Rollins berhasil hajar balik Finn. Ngebuat Damian bisa ngebanting Rollins
di akhir kekacauan ini. Segmen bacot-bacotan antara Damian Priest dan Seth Rollins yang berujung adu fisik. Damian selalu bilang kalau dia itu nggak butuh bantuan, tapi dia selalu dapat manfaat dari bantuan itu. Kayaknya sih Finn Balor bisa hianatin Damian Priest di Money in the Bank besok, biar Damian itu keluar dari Judgment Day dan nggak ada yang rewel-rewel lagi. Kayaknya. Komen di bawah pendapat kalian, oke? Segmen Ludwig Kaiser bilang kalau Sheamus patahin rusuk Ludwig. Jadi kalau Ludwig udah sembuh, dia akan hajar habis Sheamus sampai buat Sheamus pensiun. Lanjut ke pertandingan kualifikasi untuk Money in the Bank antara Dakota Kai melawan Ivy Nile melawan Zoey Stark. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Kairi Sane berusaha mengganggu fokus Ivy Nile. Tapi Alba dan Ayla langsung masuk ke arena dan banting Kairi Sane ke barikade. Ngebuat Zoey Stark bisa banting Dakota dan memenangkan pertandingan. Zoey Stark terkualifikasi untuk pertandingan Money in the Bank. Pertandingan yang biasa aja menurutku. Soalnya mereka itu dari tag team semua kan. Emang antara Zoey Stark atau Dakota Kai yang bakal menang sih. Tapi malah Dakota keganggu Alba Fire dan Ayla down, jadi Zoey Stark memanfaatkan momen itu untuk menang. Segmen video dari kaset jadul yang tadi dikasih sama sosok wanita itu. Bo Dallas bilang kalau banyak yang meremehkan keluarga sendiri demi keuntungannya sendiri. Bo berkata bahwa mereka harus membayar dosa-dosa mereka. Bo Dallas juga bilang kalau dialah sang suara perhitungan. Segmen yang bagus dari Uncle Howdy kayak minggu lalu. Bo Dallas coba menjelaskan motivasinya kepada kelompok The Wyatt Six tentang bagaimana ia harus membuat segalanya itu jadi lebih baik. Kita lihat lagi aja kelanjutannya gimana minggu depan biar lebih jelas. Soalnya aku itu kayak... Segmen belakang panggung, Otis lagi makan. Seth Gable bilang kalau The Wyatt Six itu lagi mengincar dirinya dan meminta pertolongan Otis. Tapi Otis gak mau ngebantu. Terus Seth bilang kalau Otis diserang, Seth bakal bantuin Otis. Soalnya Otis itu pria nomor satunya Seth Gable. Maxine Dupri dan Akira Tozawa mengecek ke Otis apakah semuanya baik-baik saja. Lanjut ke pertandingan bapak dan anak, Rey Mysterio lawan Dominic Mysterio. Pertandingan berjalan dengan lancar, Dominic selalu ngehina-hina babaknya sendiri selama pertandingan. Udah biasa, tiba-tiba Liv Morgan lari masuk ke arena, menolong Dominic saat akan dihantam Rey. Tapi Rey itu malah menendang Dom yang di luar ring dan nabrak Liv. Ngebuat Dom jatuh di atas tubuh Liv Morgan. Oh my god. Pas Dom mau berdiri, Liv megangin Dom supaya Dominic itu tetap duduk di atas tubuh Liv. Tapi Rey malah langsung narik Dom dan masukin Dom ke ring lagi. Zelina Vega masuk ke arena lompat ngehajar Liv Morgan, ngebuat Dominic terganggu dan jatuh di atas tali ring. Rey manfaatkan itu, hantam Dominic dengan 619 untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang cukup seru tapi juga kacau. Karena semua yang terjadi di luar ring, Zelina Vega yang saling hajar dengan Liv Morgan itu menyebabkan Liv secara tidak sengaja menjatuhkan Dominic dari tali atas. Dan Rey memanfaatkan itu untuk menang. Rey Mysterio itu masih aja kelihatan kayak 20 tahun lebih muda. Dan Dominic semakin sini itu semakin lebih baik. Good stuff. Terlihat Shinsuke Nakamura hadir di UFC untuk dukung temannya Rey Suruya yang menang di pertandingan. Lanjut ke segmen promo Sami Zayn. Sami bilang kalau walaupun Bron Breakker itu lebih kuat, lebih cepat, lebih atletik, tapi Sami akan tetap kalahkan Bron Breakker di Money in the Bank minggu ini. Bron Breakker ikut masuk ke arena. Bron hormati Sami karena Sami berani melawan Bron. Tapi rasa hormat itu akan hilang ketika mereka sudah bertanding. Bron masih heran aja kok Sami itu berani lawan Bron Breakker yang berbahaya ini. Sami jawab kalau Sami udah ribuan kali melawan orang-orang yang berbahaya, tapi Sami selalu bertahan. Bron Breakker pun langsung nge-spear Sami tiba-tiba. Bron lari mengitari ring akan spear Sami, tapi Sami menghindar dan Bron akhirnya menabrak tangga. Mereka berdua saling hantam di luar ring. Ketika Sami mau lakuin Helluva Kick, Bron nge-counter dengan spear. Sekali lagi, Bron Breakker berhasil berdiri tegak di akhir kekacauan. Lagi-lagi segmen yang nampilin dua orang yang bilang kalau mereka itu akan menang. Bacot-bacotannya nggak begitu menarik sih, tapi adu fisiknya nih yang mantul. Kayaknya sih Bron Breakker bisa menangin gelar Intercontinental, tapi aku kasih prediksiku besok di video yang berbeda aja. Oke, lanjut.
Segmen interview, Damage Control bilang kalau mereka itu muak orang-orang selalu ada aja yang ikut campur di pertandingan mereka. Lyra Valkyria datang bilang kalau Damage Control gak akan bisa menangin Money in the Bank. Terus Kayden Carter dan Katana Change tiba-tiba menyerang Damage Control. Mereka semua dipisahkan oleh security dan para staff. Saatnya lanjut ke pertandingan utama hari ini. Kualifikasi untuk Money in the Bank antara Sheamus melawan Ilya Dragunov melawan Drew McIntyre. Pertandingan berjalan dengan brutal, mereka saling menghabisi satu sama lain, sampai saatnya Drew McIntyre akan lakukan Claymore, tapi Dragunov ngekantor pakai torpedo Moscow. Dragunov akan lakuin coast to coast, tapi Sheamus nge-counter pakai hantaman lutut. Dragunov masih bertahan. Sheamus pun akhirnya bisa nge-bro kick Dragunov, tapi McIntyre tarik Dragunov keluarin dan lemparkan ke balik barikade. Sheamus dan McIntyre pun duel 1 lawan 1. Tapi akhirnya McIntyre bisa hantam Claymore out of nowhere dan memenangkan pertandingan. Drew McIntyre terkualifikasi untuk Money in the Bank. Selesai pertandingan, Drew bilang kalau selesai acara Money in the Bank, Drew akan keluar menjadi juara dunia. Raw hari ini diakhiri dengan Drew McIntyre memasang gelang CM Punk di tangannya. Pertandingan yang sangat seru antara 3 pegulat terbaik di WWE. Ilya Dragunov kembali membuktikan bahwa ia pantas satu ring bersama pegulat papan atas. Gak kaget sih, soalnya Ilya Dragunov di NXT itu keren banget. Tapi pertandingan ini emang dimenangkan oleh orang yang tepat. Penonton juga kelihatan menikmati pertandingan itu. Udah jelas banget gak sih, CM Punk besok di Money in the Bank itu bakal ngebuat Drew McIntyre kalah. Dan lanjutin bangun cerita mereka sampai SummerSlam. Aku suka sebagian besar Raw hari ini, terutama pertandingan utamanya gila bagus pol. Tidak mengherankan mengingat betapa hebatnya McIntyre, Sheamus dan Dragunov. Promo-promonya juga lumayan sih, cuma kerasa agak repetitif. Promo dari Damian dan Rollins itu mirip-mirip juga kayak promo Sami dan Breakker. Tapi promo mereka itu bagus kok, cuma nggak begitu menarik aja karena repetitif, karena mirip. Segmen Uncle Howdy juga buat makin penasaran aja, pengen mempelajari lebih lanjut motif Wyatt Six itu apa sebenarnya. Dominic dan Liv Morgan terus-terusan mendrama. Sekarang gantian Dominic yang di atas, soalnya bulan kemarin kan Liv yang di atas tuh. Rhea Ripley pas balik besok pasti bakal ngamuk-ngamuk nih. Semoga aja Rhea Ripley itu balik sebelum SummerSlam. Udah gak sabar lihat reaksinya gimana. Dom bakal pilih Rhea Ripley atau Dom bakal pilih Liv Morgan? Komen di bawah. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 3.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.